Kesehatan reproduksi remaja. Sehat-sehat dijaga. Wabarakatuh. Oke, kayaknya biar lebih semangat lagi. Kesehatan reproduksi remaja. Sehat-sehat dijaga. Oke, luar biasa ya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kehadiran Ibu Guru yang sudah datang hari ini dan adik-adik semua yang membanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan kegiatan kita hari ini, yaitu pemberdayaan remaja Mandua Model Medan dalam hal reproduksi sehat. Tentang kesehatan reproduksi. Nah, di sini kita ada link pretest. Mungkin teman-teman yang bawa HP silahkan di-scan barcode di depan untuk mengisi pretest. Ini berikan aja link pretestnya ke grup. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hari ini kita sama-sama belajar, kita menambah ilmu dan kita pastikan ini adalah sesuatu yang sangat membantu untuk perkembangan reproduksi kalian di masa mendatang. Oke, baik, kita saksikan dulu video pertama, silakan. Tapi, apakah semua perubahan ini boleh dibicarakan? Malu, kurangnya pengetahuan sama dengan risiko kesehatan. Stigma membuat remaja takut bertanya, takut dianggap aneh, takut dihakimi. Padahal, diam bisa membuat masalah semakin besar. Kesehatan reproduksi bukan hal tabu. Ada guru, orang tua, dan tenaga kesehatan yang siap membantu. Ada tempat aman untuk bertanya. Berani bertanya adalah tanda peduli pada diri sendiri. Kenapa kesehatan reproduksi itu penting? Karena masa remaja ini merupakan masa tumbuh dan belajar. Masa kalian tumbuh dan belajar. Keinginan tahu kalian sangat besar, ya. Bisa dari perubahan fisik, psikologis, dan juga sosial lingkungan kita. Data yang menunjukkan bahwa perubahan ini akan mempengaruhi besar terhadap perkembangan kalian di kemudian hari. Jadi kesehatan reproduksi ini adalah hal yang wajib dipahami, bukan suatu hal yang menjadi tabu ketika seseorang menanya tentang kesehatan reproduksi. Dan sering kali dianggap bahwa anak ini nakal ya, nanyanya begitu. Padahal dia menanya pengen tahu sebenarnya kenapa kok laki-laki ada mimpi basah. Nah gitu. Jadi kenapa sih perempuan ada menstruasi? Nah gitu. Bahwa kondisinya ketika terjadi perubahan fisiologis pada tubuh dan juga perubahan fisik pada tubuh, laki-laki dan perempuan pastinya berbeda. Dan berkembang menjadi dewasa. Pada laki-laki bisa muncul mimpi basah dan perubahan suara. Pada perempuan ditandai dengan menstruasi. Setiap remaja mengalami pubertas pada waktu yang berbeda. Beberapa remaja perempuan dapat mengalami PMS atau premenstrual syndrome, yaitu keluhan yang muncul sebelum menstruasi, seperti nyeri perut, mudah lelah, atau perubahan suasana hati. Berbeda dengan wanita, mulai ada menstruasi, ya, pertumbuhan payudara, pertumbuhan bulu-bulu juga ada, tapi bulu halus. Ada saja masalah ketika kesehatan reproduksi ini tidak dipahami dengan benar, ya. Misalnya saja kondisi-kondisi ketika wanita nyeri haid. Paling sering wanita itu mengalami nyeri haid. Kok kawanku nggak nyeri haid ya? Aku kok nyeri haid? Aku nyeri haid ini normal enggak ya? Gitu. Jadi perubahan fisik, perubahan psikologi dan terhadap pria dan wanita ini pastinya mempengaruhi aktivitas dia sehari-hari nantinya dan juga masa depannya. Ingat bahwa perubahan-perubahan ini setiap orang mengalaminya pada usia range yang tidak selalu sama. Ya. Ada wanita menstruasi usia 10 tahun udah mens. Ada wanita sampai umur 32 tahun udah kena haid seumur hidup.
Ya, silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Jiran Anastasia. Ya, silakan Jara. Nah, jadi pertanyaannya Pak, kan normalnya menstruasi buat perempuan itu sekali sebulan. Kalau misalnya lebih dari 2 itu kenapa ya Pak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan duduk. Catat tanda pertama dapat haidnya. Range normal adalah 21 sampai 35 hari. Kalau range-nya terlalu pendek atau range-nya terlalu panjang, di bawah 21 hari atau di atas 35 hari, maka itu tidak normal. Penyebabnya pasti banyak. Mulai dari kelainan anatomis, kelainan bentuk apa bisa dilihat, rahimnya kah, ya, atau sel telurnya kah, itu bisa dilihat. Atau kelainannya tidak bisa dilihat, hormonal. Namanya wanita, hormonalnya di dalam tubuh berbeda setiap orang. Stres dikit mau ujian, haidnya berantakan. Kita punya kuis tentang pertanyaan tentang edukasi reproduksi, dan yang pasti meskipun menjawab benar yakin benar, kalah saing dengan teman yang cepat, kalah juga nanti. Jadi fokus pada pertanyaannya. Setiap pertanyaan memiliki waktu 10 detik, boleh di barcode dulu. Ketika sudah masuk barcode baru kita mulai. Oke, pertanyaannya. Yuk, silakan dijawab. Apa manfaat diperoleh menjaga kesehatan reproduksi? Kelihatan ya. Oke. Jawaban yang benar biru. Nanti kita lihat, tenang ya. Oke, saat ini yang memimpin Naira. Naira, mana Naira? Naira. Oke. Jadi tetap bersaing ya, oke? Boleh? Kita mulai lagi, siap? Semuanya tepat dan cepat, ya. Oke. Pertanyaan kedua. Berarti kan banyak. Praktek manakah yang paling langsung mengurangi resiko infeksi menular seksual? Silakan dijawab. Oke, kita lihat. Naira belum? Atina masih memimpin. Oke, Atina memimpin. Tenang, pertanyaan masih banyak, tapi kita hanya 3 di awal. Ubay masih memimpin. Organ reproduksi yang sehat terutama dapat memastikan hal-hal berikut. Sebentar, kita lihat siapa pemimpin. Atina. Masih Atina. Oke, stop dulu. Siapa sang juara akan tampak di sini. Masih Atina dan Ubay di atas. Oke, 2 pertanyaan terakhir kita selesaikan. Ya, tiba-tiba meloncat sempat nafas. Oke, Pak dibantuin lumayan banyak aja timnya. Gak apa-apa. Perilaku manakah menunjukkan stigma terhadap remaja mengalami perubahan pubertas? Sebentar. Oke, kita lihat. Dia fokus pada dirinya menjawab ya. Oke, pertanyaan terakhir ini penentu sang juara. Benar-benar fokus, benar-benar siap. Oke, saya bacakan pertanyaan. Silakan. Tindakan yang harus dihindari untuk mencegah penguat stigma. Paling gampang terakhirnya. Oke, kita siap. Siapa juara 3 kita? Linda. Linda mana Linda? Fatna. Yang juara siapa? Ubay. Oke, baik. Boleh maju ke depan. Yang namanya terlambat boleh maju ke depan. Ayo maju, silakan. Ayo maju, Linda sama Fatna. Ya silakan. Kan boleh kasih support ya tadi. Dikasih gift jadi ya. Ya silakan. Baik, Fatna, Linda. Oke. Oke. Untuk Linda dulu ya, Linda. Oke, Linda. Ini Fatna ya, Fatna. Oke. Bye. Oke. Proses terakhir boleh di sebar barcode-nya. Mohon diisi linknya, barcode-nya.
kita post test nanti ada beberapa pertanyaan dan ada pertanyaan terbuka yang harus dijawab di checklistannya ya. Di post testnya beda dengan pretestnya beda. Ada yang harus dikerjakan dalam bentuk pertanyaan dia. Bisa? Oke, sudah mengerjakan semuanya? Evaluasi kegiatan kita hari ini. Jadi, evaluasi ini kita gunakan untuk menilai kegiatan kita ini nantinya apakah ada perlu perbaikan atau kekurangannya apa. Kesehatan dan produksi remaja? Sehat, dijaga. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan plakat, pengabdian kepada masyarakat, dan foto bersama. Produksi remaja